Otoritas Jasa Keuangan mencatat pertumbuhan premi baru di industri perasuransian mencapai 228,51 triliun rupiah di akhir September 2023. Pencapaian ini setara dengan pertumbuhan premi 1,57% secara tahunan. Namun OJK mengaku optimistis industri perasuransian akan kembali mengerek pertumbuhan preminya ke depan. Khusus 2023, OJK meyakini pertumbuhan pendapatan premi baru yang merupakan hasil gabungan industri asuransi jiwa, umum, dan juga perusahaan reasuransi akan meningkat 2,5% hingga 3%. Kombinasi daripada asuransi umum dan asuransi jiwa itu kita memproyeksikan pertumbuhan kisaran 2,5 sampai 3% untuk akhir tahun 2023. Ya itu artinya itu positif ya, nggak sudah positif ya, dengan beberapa perbaikan yang dilakukan baik segi regulasi, kemudian pengawasan, dan juga yang lebih penting adalah terkait dengan perlindungan konsumen. Jadi kita concern terhadap perlindungan konsumen untuk produk asuransi. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun atau DAPEN OJK, Ogi Prastomiono menyatakan tingkat literasi dan inklusi keuangan untuk produk asuransi di tanah air masih cukup minim. Bahkan terdapat indikasi ada segelintir masyarakat yang sudah mengenal produk asuransi tapi masih enggan untuk berasuransi. Hanya separuh orang yang paham mengenai asuransi membeli produk asuransi. Berarti belum ada kepercayaan terhadap produk-produk asuransi yang ditawarkan. Menurut Ogi, sebagian masyarakat mungkin belum mempercayai manfaat dari proteksi asuransi. Untuk itu, para pelaku di industri asuransi diharapkan sigap untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta tak luput untuk selalu menjaga kepercayaan nasabah dengan mengedepankan dan aktif melindungi kepentingan konsumen. Berangkat dari evaluasi terhadap perkembangan industri perasuransian belakangan ini, OJK bersama asosiasi kompak menyusun dan melahirkan peta jalan atau roadmap pengembangan dan penguatan perasuransian Indonesia periode 2023 hingga 2027. Dengan lahirnya roadmap ini, OJK bersama para asosiasi di industri perasuransian berharap industri ini akan tumbuh sehat, berdaya saing, dan selalu mengedepankan perlindungan konsumen. Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia, Rudi Kamdani menyatakan, potensi perkembangan pasar asuransi di Indonesia sangat terbuka luas. Apalagi ditambah dengan lahirnya roadmap pengembangan dan penguatan perasuransian Indonesia periode 2023 hingga 2027, tentunya juga membuat semakin banyak investor yang tertarik menggarap bisnis asuransi di tanah air. Kami percaya bahwa dengan literasi dan edukasi yang kontinu, yang berkesinambungan, ditambah dengan yang namanya penetrasi yang masih boleh dikatakan rendah, Indonesia ini masih merupakan market yang besar. Dan kami percaya bahwa di masa yang mendatang dengan adanya roadmap ini yang menjadi acuan bagi para pelaku industri asuransi untuk beroperasi dan berbisnis di Indonesia. Senada dengan Rudi, Presiden Direktur Sompo Insurance Indonesia, Eric Nemitz, juga menilai Indonesia memiliki keunggulan yang dapat menunjang peningkatan demand produk asuransi, terutama asuransi umum ke depan. Misalnya terkait momentum pertumbuhan masyarakat segmen menengah ke atas yang diperkirakan akan terus meningkat. I think after the recovery from COVID, we saw that also the insurance market in 2022 has recovered and the growth has continued in 2023. I think there are several elements. So we see that the corporate market is tightly linked to the economic growth in Indonesia. However, on the retail market, we have a slightly different dynamics. It is caused because of the higher awareness of people, asset accumulation, and a larger growing share of the middle class in Indonesia. So we expect and we see that also the growth for the general insurance will continue until the end of the year. Setali tiga uang dengan Sompo Insurance Indonesia, Presiden Direktur Ciputra Life Hengki Joyo Santoso pun mengaku tidak pesimistis dengan peluang kenaikan demand produk asuransi, utamanya asuransi jiwa di Indonesia.
Menurut Hengki, bisnis asuransi masih sangat menjanjikan, meski saat ini literasi, inklusi keuangan hingga densitas di sektor ini belum signifikan. Hal tersebut tak lepas dari Indonesia yang akan menjadi salah satu negara dengan nilai ekonomi cukup raksasa ke depannya. Survei yang dilakukan oleh ASEAN Insurance Surveillance Report pada tahun 2022, penetrasi asuransi di Indonesia sendiri kan masih sekitar 1,4%. Kita bahkan paling rendah kalau dibandingkan misalnya even dengan Vietnam atau Filipina. Jadi kemudian kalau info yang berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK, densitas asuransi sendiri itu baru 1,9 juta per tahun per penduduk. Artinya baru sekitar 150.000 rupiah yang di-spend oleh masyarakat Indonesia untuk produk asuransi. Potensinya masih sangat-sangat besar. Dan kita juga melihat bahwa pemerintah sangat optimis 2030 kita bisa menjadi raksasa ekonomi yang mungkin nomor 5 atau nomor 7 di dunia. Ini berarti ada tambahan sekitar total mungkin tambahan sekitar 130 juta lebih masyarakat kelas menengah yang membutuhkan produk asuransi. Selain potensi untuk jangka menengah dan panjang, Hengki juga mengakui paket kebijakan yang baru-baru ini diberikan pemerintah terhadap industri properti juga dapat menghasilkan manfaat yang sistemik bagi industri perasuransian. Senada, Eric Nemitz juga mengungkapkan pandangan yang sama bahwa kebijakan pemerintah akan menstimulus pertumbuhan demand kredit kepemilikan rumah dan juga bisnis di industri perasuransian. Ketentuan yang dimaksud tersebut adalah mengenai pemberian subsidi berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah hingga 100% untuk rumah komersial di bawah 2 miliar rupiah. Kebijakan ini efektif sejak 1 November 2023 dan akan berlaku sampai Juni 2024. Setelah itu, besaran subsidi PPN DTP ini akan berkurang menjadi 50% hingga akhir 2024 mendatang. Ini pemerintah mengeluarkan juga mengenai insentif untuk PPN, DTP ditanggung oleh pemerintah untuk pembelian rumah, di mana kita tahu sendiri saat ini rumah properti, industri properti itu punya turunan sekitar 175 subsektor yang lainnya, bahkan 350 sektor UKM. Dan ini tentunya akan berpengaruh sangat positif. Bukan hanya terhadap industri asuransi yang mengcover mungkin dari sisi kreditnya atau dari sisi asetnya sendiri, tetapi juga industri-industri lain dan juga tentunya memberikan impact yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. That will definitely stimulate the economic activity and the demand in the market. And naturally, as a general insurer, we are the ones who make sure that the collateral for mortgage and housing loans is secured. And in that regard, it will definitely have a positive impact on our business as well. Selain menaruh harapan adanya dampak positif dari kebijakan di sektor properti, para pelaku di industri perasuransian juga menilai sangat penting untuk memaksimalkan jalur-jalur pemasaran yang ada, baik jalur pemasaran konvensional hingga jalur pemasaran digital yang digadang-gadang jauh lebih akrab dengan generasi muda. Kami juga sudah memiliki unit yang dinamakan Alternative Distribution, di mana ini juga untuk mengantisipasi era digital. Ya, karena kita tahu milenial aja sekarang mainnya di sosmed, mainnya di digital. Dan kita juga harus bisa membuat mereka teredukasi. Di samping fokus mengembangkan jalur pemasaran, OJK juga mendorong para pelaku industri perasuransian untuk giat berinovasi menambah produk asuransi. Tidak terkecuali pengembangan produk asuransi atau third party liability. Dengan beberapa event itu tidak bisa belum ada kewajiban untuk ditutup asuransinya. Misalnya asuransi kendaraan, asuransi untuk kegiatan dengan melibatkan massa yang cukup besar, seperti pertandingan olahraga, sepak bola, konser musik dan sebagainya, itu belum diwajibkan untuk ditutup asuransinya. Nah, dengan peraturan pemerintah yang sedang digodok, nantinya asuransi wajib ini harus diberlakukan pada kegiatan-kegiatan event yang melibatkan massa yang besar dan liability kepada pihak ketiga, ya, atau third party liabilities. Ya. Bersama-sama dengan Kementerian Keuangan
kita berharap sih tahun ini ya, tetapi nanti kita lihat apakah bisa dikejar tahun ini. Tapi ini dalam waktu dekat akan ada peraturan pemerintah mengenai asuransi wajib itu. Memang sudah saatnya mungkin di Indonesia untuk diterapkan namanya third party liability. Paling tidak bahwa itu yang dimiliki oleh satu pemilik kendaraan. Dan kami menyambut baik hal itu karena memang ini juga akan membantu perkembangan industri asuransi di Indonesia, khususnya asuransi umum. Terlepas dengan beragamnya peluang yang masih dapat dikembangkan, industri perasuransian RI tak lantas lepas dari sejumlah tantangan. Tak hanya kembali mengingatkan literasi dan inklusi keuangan hingga densitas yang masih minim. Perlu diketahui juga jika industri perasuransian tengah menghadapi tantangan terkait kewajiban implementasi pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK 74 yang efektif berlaku pada 1 Januari 2025. Asuransi sekarang menghadapi kondisi yang sangat-sangat berat, di mana adalah onerosity yang ada di portfolio yang ada, itu harus kita bebankan saat kita masuk ke PSAK 74 di 1 Januari 2025. Dan tidak ada perusahaan yang bisa snap on hilangin semua itu, jadi yang kita lakukan adalah biasanya run off. Di Asuransi Bintang, kita sudah lakukan dari September 2021. Jadi kalau dilihat di laporan keuangan kami, kontraksi sebesar sekitar 70 miliar dibanding tahun lalu. Itu adalah premi-premi yang tidak sangat kami terima. Karena kalau kami bukukan premi yang ada, tidak cukup untuk membayar klaim yang akan terjadi. Banyaknya contohnya di asuransi Marine Hull, di mana rate-nya 0,7 atau 0,8, bahkan sekarang turun ke 0,5. Sehingga klaim rasionya menghasilkan angka antara 120-130. Kalau itu saya ambil 70 miliar, kewajiban klaim saya akan jadi 130 dari 70 miliar. Dan once itu saya bawa ke PSAK 74, 1 Januari 2025, perbedaan yang ada selisihnya itu akan langsung mengurangi ekuitas kami. Presiden Direktur Asuransi Bintang, Hastanto Sri Margi Widodo menilai, meski menantang, tetapi perusahaan asuransi perlu bersiap sejak dini mengadopsi PSAK 74. Karena itu, mencoba mengadopsi PSAK lebih awal akan membuat perusahaan asuransi memiliki perhitungan yang akurat dan siap menyongsong tahun 2025. Di samping persoalan persiapan untuk PSAK 74, perusahaan asuransi juga tengah menghadapi tantangan tersendiri terkait pemasaran produk unit link atau kini akrab disebut produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau PD. Demi industri yang lebih sehat dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap produk PD, OJK secara konsisten telah memperketat pengadaan produk hingga pengelolaan dana dari produk tersebut. Harapannya usai melalui masa konsolidasi, kedepannya produk ini pun dapat kembali menjadi motor penggerak bisnis perasuransian. Menilik kepada asuransi jiwa, sebenarnya kemarin kan banyak komplain mengenai produk unit link. Kemudian OJK mengantisipasi kemudian dengan mengeluarkan SOJK nomor 5 mengenai pemasaran produk unit link. Di dalam SOJK nomor 5 sendiri sudah dicantumkan banyak sekali perbaikan-perbaikan yang memang harus dilakukan oleh perusahaan asuransi, termasuk dalam hal ini agen untuk yang melakukan penjualan produk unit link. Jadi saya rasa dengan aturan itu saat ini tentunya akan memperbaiki cara penjualan terutama untuk produk unit link yang selama ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Memang masih merupakan satu pekerjaan yang berat bagi industri asuransi, karena untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terkait dengan beberapa tahun terakhir ini adanya situasi terkait dengan komplain ataupun permasalahan di industri perasuransian. Tapi kami percaya bahwa dengan penetrasi yang masih rendah, kesempatan untuk bertumbuh itu masih terbuka luas. Nanti Pak Edi nggak ada bedanya seaman seperti kita punya akun di sekuritas yang ada, di mana akun kita ada di bank custodian dan di manage dan dimonitor oleh OJK. Terlepas dengan semakin diperketatnya aturan mengenai PD, Widodo secara gamblang menegaskan masa depan produk ini masih cerah, bahkan tak hanya bagi perusahaan asuransi jiwa, tetapi juga bagi perusahaan asuransi umum. Strategis menuju 2025, itu kita punya satu produk
PAID. Itu PAID, kenapa PAID? Against dengan segala macam yang terjadi di asuransi jiwa. Karena kita mencoba menjual asuransi sebagai sebuah solusi finansial. Bayangkan bahwa seseorang beli asuransi satu aja, asuransi kalau di kami namanya Flexi Investor, kemudian dia bisa asuransi apapun di dalamnya, asuransi kendaraan, rumah, kesehatan gitu ya. Itu yang kemudian kita bungkus sebagai satu financial solution buat customer itu. Di asuransi umum sekarang yang baru punya perusahaan, yang punya license untuk terkait produk PAID baru 2 perusahaan asuransi. Jadi kita masih punya market untuk yang sangat-sangat luas. Tapi memang challenge untuk transformasi menjual ke arah produk-produk financial services ke customer itu memang loncatan yang cukup besar. Saya akui sekali itu, dan saat ini kita masih 1% lah di bawah produksi kita terhadap itu. Beragamnya tantangan yang sejatinya juga berpotensi untuk diubah menjadi peluang bisnis, OJK pun kembali mengingatkan penguatan internal perusahaan juga sangat diperlukan untuk kelangsungan bisnis yang berkelanjutan. Baik dari sisi peningkatan permodalan hingga upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, tak terkecuali kepatuhan untuk pengadaan aktuaris perusahaan atau appointed actuary. Ini masalah demand and supply, ya, di mana kebutuhan terhadap aktuaria dan demand-nya itu belum tersebar dengan baik, ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang memiliki lebih dari 10 ya aktuaris di dalam suatu perusahaan, ya. Sementara ada perusahaan yang tidak memiliki aktuaris sama sekali. Ya, ini ada perpindahan daripada aktuaris dari suatu perusahaan ke perusahaan lain. Di samping itu juga di perguruan tinggi telah ada bidang studi terkait dengan aktuaria, yaitu sudah ada di beberapa perguruan tinggi, sehingga diharapkan ke depan lulusan-lulusan yang punya ilmu keaktuarian itu sudah semakin tersedia di pasar, dan mereka akan memenuhi kebutuhan di industri yang membutuhkan aktuaria. Jadi bukan hanya asuransi, juga dana pensiun juga memerlukan ke aktuaria. Sejatinya penguatan industri perasuransian merupakan pekerjaan rumah bersama untuk para pelaku di industri, regulator, dan juga pemerintah. Pastinya industri ini dapat tumbuh berkembang lebih baik dan cepat jika ditunjang kebijakan yang tepat, dukungan yang aktif, hingga pengawasan yang akurat. Perusahaan pun diharapkan membekali diri dengan SDM yang mumpuni, menciptakan proteksi-proteksi baru, namun tetap ingat mengedepankan perlindungan konsumen dan tata kelola yang baik.